Lalu An-Nadhr berkata, Muhammad tidak lebih baik dari aku. Ia membual, aku juga membual. Jadi dianggap Nabi SAW itu ngawur, ngomong sembarangan. Dia bual, saya juga membual, saya juga bisa buat gitu. Tetapi orang-orang akhirnya bosan karena kisahnya berputar di situ-situ terus gitu. Melihat tidak ada lagi jalan berdialog dengan Nabi SAW, maka pemuka-pemuka Quraisy sepakat untuk mengundang An-Nadhr ibn Harith. Nah ini ada lagi kisah lain ya. An-Nadhr ibn Harith ini sangat terkenal orang yang suka membual. Jadi dia suka membuat cerita-cerita, dongeng ya, yang tidak benar dikarang-karang sama dia. Tapi orang suka karena dia punya retorika yang bagus gitu. An-Nadhr ibn Harith ini pandai bercerita banyak kisah-kisah, baik dari negara-negara atau karena dia banyak bepergian, atau dia karang-karang cerita dan seterusnya. Ya. Kemudian dia dasarnya dari Quraisy tapi tinggal di kota Taif. Nanti akan kita nyinggung kota Taif ini. Kota Taif kurang lebih 60 km dari Mekah. Ya. Kalau kita sekarang kayak di puncak ya, tempatnya dingin, enak gitu. Setiap Nabi SAW berbicara dimanapun Nabi bicara, ya keluar rumahnya bicara sama siapapun, selalu An-Nadhr ibn Harith ditugaskan dan dibayar oleh Quraisy untuk ikut juga bicara. Jadi dia juga selalu bicara. Nabi bicara di sini dakwai orang, dia juga bicara di sana ngumpulin orang. Gitu. Jadi dimanapun Nabi SAW bercerita atau menyampaikan dakwanya, maka Nadhr pun bertugas segera bercerita di tempat itu agar orang-orang beralih dari majlis Nabi SAW. Beberapa hari metode ini berhasil mengalihkan sebagian besar orang yang belum beriman berkumpul untuk mendengarkan Islam di majlis ke majlis An-Nadhr. Jadi Nadhr bin Harith ini berhasil dengan retorika dia menarik di beberapa hari awal gitu. Lalu An-Nadhr berkata, Muhammad tidak lebih baik dari aku. Ia membual, aku juga membual. Jadi dianggap Nabi SAW itu ngawur, ngomong sembarangan. Dia bual, saya juga membual, saya juga bisa buat gitu. Tetapi orang-orang akhirnya bosan karena kisahnya berputar di situ-situ terus gitu. An-Nadhr itu. Dan Allah menceritakan tentang An-Nadhr ini di dalam surah Al-An'am urutan 6 ayat 25. Tentang An-Nadhr bin Harith yang suka membual tadi, itu yang coba mengalihkan dakwah Nabi, diceritakan dalam surah Al-An'am urutan 6 ayat 25. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minhum man yastami'u ilaik وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan bacaanmu, ucapan ayat Al-Quran. Karena Nabi SAW ini jemaah sekalian tidak banyak bicara. Beliau kalau menyerangin Islam langsung ayat dibacain. Dalam surah apa yang turun langsung diterima. Orang tanya tentang Allah langsung diceritain ayat, langsung ayat aja. Dan itu kebetulan dalam bahasa Arab orang sudah paham gitu kan. Padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahami, dan kami letakkan sumbatan di telinga mereka. Dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu dan membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Jadi kata-kata asatirul awwalin. Setiap kali Bapak Ibu dapat kalimat ini dalam Al-Quran, ada banyak disebutkan, itu tentang An-Nadhr ibn Harith. Jadi dongeng-dongeng orang dahulu, itu selalu disinggung itu karena menyinggung An-Nadhr ibn Harith. Juga turun ayat setelahnya langsung surah Al-Anfal. Al-Anfal urutan 8 ayat 31 masih sama tentang An-Nadhr ibn Harith. Al-Anfal 8:31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Jadi selalu ada kata-kata asatirul awwalin. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, Nabi Muhammad SAW sedang menyampaikan dakwah Al-Quran, mereka berkata, ini An-Nadhr ibn Harith, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Kalau kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran itu tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang purbakala dulu.
Yang terjadi jemaah sekalian, karena ternyata An-Nadhr bin Harith juga tidak berhasil memberhentikan dakwah Nabi SAW, Abu Jahal sudah tidak sabar lagi. Lalu ia berkumpul dengan pemuka-pemuka Quraisy dan berkata, aku sudah tidak sabar lagi, aku akan membunuh Muhammad.